Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sekarang kita sudah memasuki kelas 6. Di sini insya Allah selama 1 tahun ke depan kalian akan belajar matematika bersama Bu Dewi. Karena kita ada 2 metode dalam pembelajaran, ada yang offline dan yang online, maka untuk pembelajaran online Bu Dewi akan menyampaikan melalui video. Jadi untuk setiap materi nanti akan Bu Dewi berikan melalui video-video. Oke, kita masuk di materi yang pertama untuk kelas 6. Kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai lambang bilangan dan garis bilangan. Sebelumnya, mari kita kembali untuk mengingat-ingat apa saja sih macam-macam dari bilangan itu? Apa itu bilangan asli? Kita kembali mengingat-ingat. Sebenarnya bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita harus mengingat bahwa bilangan asli itu selalu dimulai dengan bilangan 1. Apa itu bilangan cacah? Mari kita ingat-ingat kembali pengertian dari bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita harus mengingat kembali bahwa bilangan cacah selalu dimulai dari bilangan 0. Untuk yang ketiga, macam-macam bilangan yang ketiga, apa itu bilangan ganjil? Kita harus mengingat kembali. Sebenarnya apa sih bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi, bilangan ganjil itu selalu dimulai dengan bilangan 1 dan akan berselang 2 setelahnya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bilangan yang keempat. Apa itu bilangan genap? Kalau tadi kita sudah membahas mengenai bilangan ganjil, sekarang kita bahas mengenai bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Di sini kita harus mengingat kembali bahwa bilangan genap itu selalu dimulai dengan bilangan 0. Dan bilangan genap selanjutnya adalah 2 selangan dari bilangan sebelumnya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Yang kelima, kita ingat-ingat kembali, apa itu bilangan positif? Sebelumnya kalian pasti sudah pernah membahas mengenai bilangan positif dan lawannya, yakni bilangan negatif di kelas 5. Kita ingat kembali, apa ya itu bilangan positif? Bilangan positif adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang keenam atau yang terakhir, apa itu bilangan negatif? Bilangan negatif adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Tanda bilangan itu adalah bilangan negatif, ada tanda negatif pada bilangan tersebut. Sekarang, ini poin dari yang sudah kita ingat-ingat kembali tadi. Apa itu bilangan bulat? Apakah bilangan bulat itu bulat-bulat seperti lingkaran?
Ataukah isinya adalah 0, 0, 0 karena dia bulat? Oke. Di sini kita akan membahas apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Tadi kita sudah mempelajari bahwa bilangan negatif itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan positif ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan di sini juga ada tambahan bahwa bilangan bulat itu ada 0. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nilai-nilai bilangan pada garis bilangan. Di sini nanti kita akan membahas nilai bilangan di garis bilangan. Jadi di sini kita akan mempunyai garis dengan sudah diberikan titik-titik, di mana titik-titik tersebut diisi oleh bilangan-bilangan tertentu. Karena kita adalah membahas bilangan bulat, di sini ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Oke, bilangan 0. Bilangan 0 ini bisa dikatakan sebagai bilangan netral, karena dia bukan negatif dan dia juga bukan positif. Kemudian yang sudah sering banget kita dengar adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif itu selalu berada di sebelah kanan dari 0. Dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, semakin besar angka atau bilangan, maka nilai bilangan akan semakin besar. Semakin besar angkanya, maka nilai bilangan akan semakin besar. Di sini kita bisa lihat bilangan 1 dengan bilangan 2 lebih besar bilangan 2. Karena semakin kanan, maka nilainya juga semakin besar. Kemudian ada bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif selalu berada di sebelah kiri 0. Semakin besar angka, maka nilai bilangan akan semakin kecil. Maka semakin ke kiri angkanya, semakin ke kiri dari garis bilangan, semakin ke kiri pada garis bilangan tersebut, maka nilainya akan semakin kecil. Sebagai contoh, ada negatif 1 dan negatif 2, maka negatif 1, bilangan negatif 1 besar dari bilangan negatif 2. Membandingkan nilai bilangan bulat. Membandingkan nilai bilangan bulat sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada garis bilangan tersebut. Oke, yang namanya membandingkan pasti kita akan memilih salah satu dari dua bilangan. Di sini, lebih besar mana ya? Silahkan kalian beri tanda pembanding lebih dari atau kurang dari. Oke, di sini kita punya bilangan 0 dan negatif 1. 0 dan negatif 1. Lebih besar mana bilangan 0 dengan bilangan negatif 1? Oke, pintar. Lebih besar bilangan 0. Jadi, bagaimana Bu kok bisa tahu? Cara membacanya, 0 lebih besar dari negatif 1. Oke. Contoh yang kedua, kita punya dua bilangan negatif 1 dan 1. Lebih besar manakah antara negatif 1 dengan 1? Yap, benar sekali. Lebih besar bilangan 1. Maka tandanya akan menghadap di 1. Oke. Contoh yang ketiga, kita mempunyai dua bilangan yakni negatif 87 dan negatif 1. Oh maaf, negatif 87 dan 1. Lebih besar manakah bilangan negatif 87 dan 1? Oke, tentu saja lebih besar bilangan 1. Oke, terima kasih anak-anak. Terakhir, oke, kita punya bilangan negatif 22 dengan bilangan negatif 23. Lebih besar manakah antara dua bilangan tersebut? Oke, baiklah. Terima kasih. Lebih besar negatif 22. Terima kasih anak-anak.
Bagaimana kok bisa lebih besar negatif 22, Bu? Padahal 22 dengan 23 itu lebih besar 23. Oke, berdasarkan garis bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa bilangan negatif 23 itu adalah di sebelah kiri dari bilangan negatif 22. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa bilangan negatif 22 adalah lebih besar dari bilangan negatif 23. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya, subbab selanjutnya ini mengurutkan bilangan bulat. Sebagai contoh diberikan bilangan bulat secara acak sebagai berikut. Negatif 3, 3, 0, negatif 2, negatif 1, dan 10. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan bulat di atas, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, jawabannya bagaimana, Nak? Benar sekali. Berarti urutannya adalah dari yang terkecil itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 3, baru 10. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baiklah kita lanjutkan. Sekali lagi, diberikan bilangan bulat secara acak sebagai berikut. Ada 100, negatif 76, 75, negatif 11, 10, negatif 17, dan negatif 18. Urutkanlah bilangan bulat di atas mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, silakan kalian coba dulu. Oke, baiklah. Benar sekali. Ketika kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil, maka urutannya adalah negatif 76, negatif 18, negatif 17, negatif 11, 10, 75, dan 100. Oke, menggambar bilangan bulat pada garis bilangan. Tentu saja kalian sebelumnya dari kelas 4, 5 pasti sudah mempelajari mengenai menggambar bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, di sini Bu Dewi sudah memberikan contoh, beberapa contoh. Ada A, B, C, D, E, dan F. Oke, anak panah ke kanan menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan positif. Sedangkan anak panah ke kiri menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Panjang anak panah menunjukkan nilai dari suatu bilangan. Oke, jadi nilai bilangan bulat pada garis bilangan di samping adalah A. Coba tebak, berapakah nilai bilangan dari A pada garis bilangan tersebut? Oke, benar sekali. 3 atau positif 3. Karena panah mengarah ke kanan, maka dia adalah bilangan positif. Positif 3. Penulisan bilangan positif boleh tanpa tanda positif atau memang tanpa tanda positif. Langsung saja 3. B. Berapakah nilai bilangan dari B? Oke, benar sekali. Negatif 4. Kenapa kok negatif 4? Karena anak panah menunjuk ke kiri sehingga bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Sedangkan panjangnya adalah 4 satuan, maka bisa kita tuliskan bahwa negatif 4. Baiklah, selanjutnya C. Berapakah nilai bilangan dari C tersebut? Oke, benar sekali. 6. Karena anak panah menunjuk ke arah kanan, berarti dia jelas positif. Sedangkan panjang anak panahnya dari negatif 2 sampai 4 adalah 6 satuan. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai bilangan dari C tersebut adalah 6. D. Coba sebutkan berapa nilai bilangan dari D. Oke, benar sekali, negatif 5. Karena memang anak panahnya ke kiri dan
pangkal dari ujung anak panah adalah 5 satuan. Oke, yang E silakan dicoba. Oke, benar sekali 4. Oke, terima kasih anak-anak. Karena memang pangkalnya ada di negatif 6 dan ujungnya ada di negatif 2. Anak panah tersebut menunjukkan bahwa nilai bilangannya adalah 4. Yang terakhir. Oke, yang terakhir F, silakan Nak. Oke, benar sekali negatif 4. Terima kasih anak-anakku karena memang pangkalnya berada di 3 dan ujungnya berada di negatif 1, maka melewati 4 satuan dan anak panahnya menuju ke arah kiri. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baiklah, kita sudah mempelajari mengenai lambang bilangan dan garis bilangan. Yuk, kita latihan soal. Oke, kerjakan soal di bawah ini dengan cermat pada buku tugasmu.